Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, di mana keadaan sekarang ini membuat manusia itu merasakan berbagai macam masalah pergumulan hidup, sehingga kekhawatiran itu menimpa setiap orang. Karena keadaan yang membuat hal seperti ini menimbulkan rasa cemas, khawatir. Tapi satu hal yang membuat kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki pengharapan bahwa Allah itu mengasihi setiap pribadi, bahwa Allah itu punya rencana yang indah, bahwa Allah itu menaungi setiap kehidupan kita dan memberikan jalan keluar atas setiap masalah pergumulan hidup. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati, yang kita ambil di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14 dengan puji firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, firman Tuhan ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita akan menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Ini tidak memilih entah orang itu dalam keadaan kaya ataupun miskin, entah ia di dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Semuanya akan memiliki yang namanya pergumulan hidup, di mana semangat itu menentukan arah tujuan hidup manusia. Karena yang pertama adalah kita harus menghadapi hidup ini berjalan terus, tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan manusia. Nah, ketika keadaan itu berjalan terus, Tuhan menghendaki setiap pribadi memiliki iman, pengharapan yang bertumbuh di dalam Dia. Arah dan tujuan kehidupan kita itu adalah Kristus. Fokus utama perjalanan hidup kita adalah Kristus, di mana kita diarahkan, di mana kita dianjurkan untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Kemudian yang kedua yang kita perlu ingat, yang pertama di dalam firman Tuhan ini memberikan kepada kita bahwa penderitaan di dunia ini bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi ini adalah awal di mana kita harus menyerahkan kehidupan kita karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah menemukan pilihan di dalam hidup. Di dalam kondisi dan situasi seperti ini, ada begitu banyak orang mungkin begitu menyenangkan bila kita tidak beribadah, karena kita tidak dituntut, karena kita tidak dinilai oleh orang lain. Tetapi Allah melihat setiap perjalanan hidup kita, terutama hati kita. Apakah kita menemukan pilihan di dalam hidup ini? Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, itu yang utama. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan ini, karena kita memiliki semangat. Tuhan memberikan kita pengharapan di dalam hidup ini untuk kita tetap berjalan di dalam pengiringan akan Dia. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan mengatakan, sejak dalam kandungan aku merancang sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Karena Tuhan juga mengatakan, rancanganku yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Betapa luar biasanya ketika kita mengandalkan Tuhan, ada jawaban, ada jalan keluar, dan ada keselamatan. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita ada di dalam rumah, sekalipun kita sepertinya dikucilkan, dalam arti kata dengan situasi dan keadaan seperti ini, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki semangat yang luar biasa, karena Allah punya rencana yang indah di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, yakin, dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena itu 3 hal yang kita pelajari hari ini adalah, pertama, berjalan terus di dalam pengiringan akan Tuhan, menemukan pilihan kita, yaitu tujuan kita adalah Kristus. Kemudian jangan pernah menyerah, yang ketiga. Inilah yang menentukan langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Amin.